Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman, masih setia di channel Fakta Sejarah. Kali ini admin akan bawain tulisan dari Uli Tias. Untuk teman-teman yang pengen tahu akunnya seperti apa, beliau menulis apa aja, kisah apa saja, dan tema-temanya tentang apa, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Oke? Kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal fis samaa wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Bulan purnama hampir berbentuk bulat sempurna malam ini. Suara lolongan anjing liar terdengar panjang memilukan, seolah meneriakkan dan menyambut datangnya penghuni alam kegelapan. Sayup-sayup terdengar suara erangan dari rumah Basim, rintihan kesakitan yang tidak tahu apa penyebabnya. Aku menajamkan pendengaran, hendak menyimak bunyi erangan itu. Kebetulan rumah perempuan tua itu bersebelahan dinding denganku, Basim, ibu dari almarhum ayah. Bunyi ringkikan kuda tiba-tiba saja terdengar dari luar. Hei, di daerah sini tidak ada yang memelihara kuda. Bagaimana bisa ada seekor kuda malam-malam? Ucapku tidak mengerti. Cuaca yang dari tadi biasa saja, seketika dilanda angin yang sangat kencang. Kemudian suara seperti benda jatuh mengakhiri tiupan puting beliung itu. Perlahan, aku membuka sedikit saja tirai di jendela, mencoba mengintip apa yang terjadi di depan rumah Basim. Alangkah terkejutnya ketika aku melihat sesosok laki-laki tanpa kepala duduk di atas ekor kuda putih menghadap rumah Basim sambil menenteng kepalanya. Bibirku langsung terasa keluh. Tidak mampu berkata sepatah kata pun. Untung, aku tidak lupa untuk mengucapkan istighfar dalam hati, sehingga tidak membuatku pingsan. Entah mengapa malam ini aku bisa melihat pemandangan menyeramkan ini. Hanya Allah yang tahu. Apa mungkin karena ada indera keenam yang bersembunyi dalam diriku? Aku sendiri juga tidak mengerti. Sementara di luar, penumpang berkuda itu sudah lenyap, menghilang bersamaan dengan lenyapnya suara arangan Basim. Seketika, naluri ingin tahu segera muncul untuk menyelidiki kasus ini. Semoga saja Basim mau jujur bercerita mengenai peristiwa apa yang menimpanya. Keesokan harinya, aku sengaja bertamu ke rumah Basim untuk mencari tahu apa yang terjadi malam tadi. Rumah Basim masih terlihat sepi. Saat aku berada di depan pintu, ada perasaan bimbang merasuk agar membatalkan kunjunganku ini. Aroma negatif terasa sangat menusuk. Aku mengetuk pintu rumah Basim perlahan. Setelah mengetuk beberapa lama, akhirnya Basim muncul juga. Wajahnya memucat dengan tatapan kosong. Dia tidak menjawab salam yang kuucapkan, malah menatapku dengan gelisah. Ada apa sih ya? Pagi-pagi kok sudah ada di rumah si Mbah? Tanya perempuan berusia lanjut itu. Sia boleh masuk, Mbah? Aku tidak menggubris pertanyaannya, malah meminta izin agar diperbolehkan masuk. Basim memang cukup dekat denganku, apalagi sejak berpulangnya ayah setahun yang lalu. Ibu selalu menitipkanku pada si Mbah bila berangkat bekerja ke kota sebelah. Apa kamu udah sekolah hari ini, Sia? Tanya si Mbah lagi berusaha menyelidik. Hari ini libur, Mbah, ada rapat guru-guru di sekolah. Jawabku pendek. Basim pun lalu mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah. Suasana rumah Basim tampak lengang. Memang Basim tinggal sendiri sejak kematian suami dan anak-anaknya. Kematian yang tidak wajar menurutku, tapi tidak pernah ditanggapi oleh ibu ketika aku mengungkitnya. Mbah, hari ini udah jualan ke pasar. Basim menggeleng. Aku bisa melihat tubuhnya begitu letih. Tidak ada gairah hidup. Padahal Basim setiap pagi selalu bersemangat berangkat ke pasar. Mbah sakit?
Tanyaku semakin penasaran. Sedikit sih ya, Mbah pusing. Kebun kelapa dan palawija Mbah dirusak orang. Mbah Siam menceritakan perihal yang mengganjal dalam hatinya. Ya udah, Mbah istirahat aja, tuturku kemudian. Mbah Siam hanya mengangguk, sementara bibirnya seperti mengucapkan sesuatu dalam hati. Aneh. Tidak biasanya si Mbah bersikap seperti ini. Mbah orangnya periang, tidak mudah mengeluh, walaupun banyak masalah yang menimpa. Mbah, panggilku perlahan. Rasa ingin tahu tentang kejadian semalam membuatku terpaksa bertanya. Ada apa, Nduk? Beliau menarik napas sangat panjang. Terlihat ada beban berat yang menggantungi pikirannya. Mbah, sakit apa malam tadi? Kok orangan Simba sampai ke rumah? Mbah Siam memandangku sambil tersenyum kecut. Hanya sakit kepala biasa saja, ujar Mbah Siam menjelaskan. Tampaknya memang ada yang disembunyikan oleh Mbah Siam. Namun, aku tidak tahu lagi bagaimana mengorek keterangan lebih lanjut dari Simba. Mbah, Sia numpang ke kamar mandi dulu ya. Entah mengapa, seperti ada yang membisikku untuk menuju kamar mandi. Mbah Siam tidak berkata apa-apa selain mengangguk, mengizinkan aku pergi ke sana. Benar saja. Saat aku baru saja hendak menginjak lantai kamar mandi, seperti ada bayangan yang tiba-tiba melintas. Wajahku segera pias, terkejut melihat penampakan itu. Seorang perempuan berambut panjang, cantik, dan berwajah pucat, seperti mirip seseorang. Tapi aku lupa di mana pernah bertemu. Perempuan itu menatapku dengan pancaran kesedihan. Aku bisa melihat jelas. Dia memang sengaja ingin memperlihatkan wujudnya di hadapanku. Kamu siapa? Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya aku berani bertanya. Aku salah satu putri Mbah Siam. Siah, kau bisa melihatnya di salah satu foto yang dipasang di dinding, ujarnya menjelaskan. Aku terengah-engah, takjub, bisa bertemu dengan anak perempuan Mbah Siam yang meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu. Bule kan sudah meninggal. Tanyaku lagi terbata-bata. Dia hanya tersenyum miris. Kemudian dia menyuruhku untuk pergi ke kuburan dekat kebun Mbah Siam nanti malam selepas maghrib. Sebenarnya aku ingin menolak, tapi rasa penasaran ingin segera mengungkap peristiwa misterius ini membuatku mengiyakan saja permintaan Bule Kim. Akhirnya aku pun menyanggupi permintaan anak perempuan Mbah Siam. Setelah itu, wujudnya pun menghilang. Aku mengucap istighfar dalam hati. Benar-benar misterius, bisikku. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Mbah Siam, aku pun pamitan pulang. Aku harus lebih mempersiapkan mental dan fisik untuk menemui Bule Kim, putri Mbah Siam malam nanti. Aku masih dapat melihat dari ekor mata Mbah Siam seperti memberi sinyal agar aku pasrah saja. Pekerjaanku hari ini benar-benar kacau. Perjumpaan dengan Bule Kim tadi bermain di benak membuatku lebih banyak termenung. Peristiwa yang mungkin selama ini menjadi tanda tanya besar bagiku. Apakah bisa terkuak? Entahlah. Biarlah Allah saja yang membimbingku untuk mengetahui hal ini. Azan maghrib baru selesai berkumandang. Saat aku melangkah ke kamar mandi, mengambil wudhu untuk melaksanakan kewajiban di ujung petang ini, aku benar-benar menyerahkan seluruh tubuh dan pikiran, memohon petunjuk dan kekuatan menghadapi persoalan ini. Sementara langit sudah mulai diselimuti kegelapan, beruntung cuaca malam ini tidak mendung. Perlahan aku keluar rumah, menyusuri jalan kecil menuju kuburan keluarga yang terletak di ujung desa. Jaraknya hanya memakan waktu setengah jam saja dari rumah. Kebun kelapa yang berusia puluhan tahun itu terlihat sepi. Adanya sebuah pondok penjaga di tengah kebun membuat aku sedikit tenang. Aku sengaja bersembunyi di belakang sebuah pohon kelapa yang terletak tidak jauh dari kuburan Bule Kim. Menanti kejadian apa selanjutnya yang harus kulihat. Belum terlalu lama menunggu, sebuah bayangan berkelebat menghampiri tempatku berdiri. Benar saja, bayangan itu milik Bule Kim. Dia memandangku dengan sebuah senyuman di wajah pucatnya. Heran, aku tidak merasa takut sedikit pun, meski harus berhadapan dengan makhluk halus seperti Bule Kim.
Aroma bunga melati yang berasal dari arwah bule Kiem menyengat penciumanku. Wajar saja, aku sedang berhadapan dengannya, jadi tidak mencium bau amis. Sia, maaf, bule harus melibatkanmu kali ini. Ucapan bule membuatku terkejut. Aku semakin bingung. Ada apa sebenarnya? Aku menarik nafas dan menghembuskannya perlahan. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya bule pun melanjutkan lagi perkataannya. Jiwamu sedang terancam, Sia. Simbah memberikanmu sebagai tumbal karena terikat perjanjian dengan penghuni Bukit Larangan. Apa? Wajahku sepertinya telah memucat kini. Tidak menduga sama sekali bakal menjadi calon korban persembahan makhluk-makhluk itu. Seharusnya perjanjian itu sudah harus dihentikan, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Apalagi makhluk itu terlalu kuat dan kejam. Sudah terlalu banyak jatuh korban. Aku tidak konsentrasi lagi mendengar perkataan bule Kiem. Lututku sudah terasa sangat lemas. Bagaimana kalau aku tidak bisa lolos dari incaran makhluk kegelapan itu? Apa yang akan terjadi pada kami? Sudah 5 nyawa yang hilang untuk dijadikan tumbal oleh Mbah Siem. Suami Mbah Siem, bule Kiem, Bude Parti, Siti anaknya Bude Parti, dan terakhir ayah. Siapa mereka sebenarnya, bule? Tanyaku pada akhirnya. Mereka adalah makhluk-makhluk penunggu bukit di ujung kampung. Dulu, Simbah meminta pesugihan pada mereka karena tidak kuat diejek sebagai orang miskin. Berhari-hari, Mbah bermeditasi memohon petunjuk, sehingga akhirnya berhasil menemukan pesugihan itu. Setiap tahun, pada saat purnama ke-10, Mbah harus membawa seorang tumbal untuk dipersembahkan di altar batu di kaki bukit. Korban persembahan harus berasal dari keturunan Mbah dan tidak boleh orang lain, sebelum keturunan langsung benar-benar sudah habis ditumbalkan. Aku begitu mendengar penjelasan bule Kiem. Ketakutan membayang di pelupuk mata. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Bisikku pasrah. Tidak sadar aku mengucapkan ayat kursi dan surat Al-Fatihah. Stop Sia, hentikan dulu bacaan itu. Panas. Aku terkejut mendengar jeritan bule Kiem. Ternyata bacaan itu berefek pada makhluk astral seperti bule. Aku segera menghentikan bacaan itu karena melihat arwah bule Kiem berteriak kepanasan. Kemudian dia melanjutkan cerita mengenai makhluk yang berasal dari kegelapan itu. Sebenarnya Mbah tidak tega untuk mengorbankan aku. Itulah mengapa Simbah menjerit malam tadi. Hanya saja Mbah tidak bisa berkutik saat berhadapan dengan makhluk tanpa kepala dari Bukit Terlarang. Apa Sia bisa memutus perjanjian ini, bule? Tanyaku lirih. Aku tetap percaya kalau Allah pasti akan mau menolongku keluar dari kemelut ini. Keyakinan yang selama ini dilupakan dan ditinggalkan oleh Mbah Siem. Sia harus bergegas melakukan berbagai persyaratan untuk bisa terbebas dari perjanjian ini. Waktunya tidak lama lagi, jawab bule Kiem masgul. Tampak kesedihan terpampang di matanya. Apa yang harus Sia lakukan, bule? Arwah itu pun lalu menjelaskan hal-hal yang harus kulakukan. Pertama, aku harus berpuasa selama 7 hari ini, karena waktu persembahan tumbal tinggal 7 hari lagi. Selama 7 hari itu, aku tidak boleh makan barang-barang bernyawa seperti ikan atau daging. Aku juga dilarang memakai pakaian berwarna, harus memakai pakaian berwarna putih atau hitam saja. Aku mengangguk saja mendengar persyaratan yang harus kujalani. Ditambah satu persyaratan lagi. Ketika hari ke-7 saat dilakukannya upacara pemenuhan perjanjian itu, aku tidak boleh menoleh ke belakang, meski dipanggil oleh Simbah sekalipun. Langit sudah semakin kelam saat bule Kiem akhirnya kembali ke alam asalnya. Aku memandang kepergiannya dengan ucapan penuh terima kasih. Dia harus rela gentayangan agar tidak ada lagi keturunan kami yang menjadi korban pesugihan. Sedikit bernafas lega, aku melangkah pulang. Baru aku sadari, mungkin itulah sebabnya mengapa ibu lebih suka bekerja di luar kota daripada harus menunggu nasib sebagai tumbal. Selama 7 hari menjelang waktu pemberian tumbal itu, aku melaksanakan semua persyaratan yang diutarakan bule Kiem kemarin.
Memang sangat tidak mudah untuk melaksanakannya. Godaan begitu banyak. Simba seperti sengaja memberikan lauk daging dan ikan hampir setiap hari. Belum lagi aneka pakaian baru berwarna-warni selalu disodorkan Simba saat pulang dari pasar. Ada saja saat aku benar-benar tergoda dengan sajian enak-enak yang selalu diberikan Simba. Tapi alhamdulillah, Allah tetap menolongku sehingga aku bisa menepis godaan itu. Apalagi bayangan bule Kiam juga ikut mengawasi, sehingga akhirnya aku bisa melewati semua godaan itu. Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat, sehingga tibalah saat aku memasuki penghujung hari ke-7, di mana aku harus siap untuk dikorbankan Simba sebagai tumbal. Setelah sholat maghrib, tiba-tiba gawaiku berdering. Ternyata ibu yang menelpon. Suara tangis ibu terdengar jelas dari seberang telepon. Aku berusaha menenangkan ibu yang terus menangis. Ibu hanya mengatakan kalau dia sangat menyayangiku dan bersedia melakukan apa saja. Namun, Simba melarang karena memang ini adalah waktuku. Aku berusaha membesarkan hati ibu. Kalau apa yang dilakukan beliau sudah cukup untukku. Ibu tidak bisa menjadi tumbal karena bukan keturunan langsung Simba. Ayah yang ternyata menjadi korban pesugihan Simba. Itu menurut keterangan bule Kiam kemarin. Sampai gawaiku tutup, isak ibu masih terus terdengar. Aku hanya bisa menghela nafas panjang sambil tetap berusaha membaca istighfar dan mengulang-ulang terus bacaan Al-Fatihah dan ayat kursi, pun dengan ayat-ayat yang lain. Menjelang tengah malam, saat semua orang sudah mulai terlelap, di depan rumah terdengar suara ringkikan kuda. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Pria tanpa kepala itu kembali muncul di hadapanku. Ingin pingsan rasanya, tapi bayangan bule Kiam seakan memberi kekuatan untuk mencegahku melakukannya. Pria itu lalu menuju ke arahku dan mencoba membuat aku seperti tertidur. Namun itu hanya dalam pandangannya saja. Sebenarnya aku masih melek, tidak terpengaruh sihirnya. Itu karena aku telah menyelesaikan persyaratan itu. Tubuhku pun diangkat di atas kuda dan dibawa melayang melewati rumah-rumah sampai ke ujung bukit. Di sana telah terlihat Simba bersama beberapa makhluk penghuni bukit larangan itu. Bentuk makhluk itu tidak ada yang sempurna. Rata-rata mereka tanpa kepala. Sebuah altar terbuat dari batu berada di tengah-tengah kerumunan mereka. Kain berwarna merah telah disiapkan untuk menutupi tubuhku. Mereka seperti mendendangkan nyanyian yang ingin membiusku untuk segera tertidur. Aku harus bersyukur masih bisa meminta pertolongan Allah untuk melewati permasalahan ini. Dari beberapa cerita yang pernah aku dengar, memang tidak mudah untuk melepaskan diri dari pengaruh makhluk-makhluk kegelapan ini. Saat waktu telah menunjukkan jam 12 malam, cuaca bertambah semakin dingin. Nyanyian mereka pun semakin beraroma mistis. Terkadang terdengar seperti orang-orang menangis, di lain waktu seperti orang menjerit. Aku masih bisa sadar berkat puasa selama 7 hari ini. Ini sudah saatnya siang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuat nyanyian itu berhenti. Aku yang telah diletakkan di atas altar ditutupi kain merah kemudian, tapi entah mengapa, tiba-tiba saja tubuhku bergerak. Sebuah suara menyuruhku untuk segera berlari dan tidak boleh menoleh sedikit pun. Aku menutup mata sembari membaca ayat apa saja yang bisa ku baca, sambil berlari kencang meninggalkan bukit terlarang. Tidak kupedulikan kakiku yang lecet, menginjak kerikil ataupun rumput-rumput liar di sepanjang perjalanan. Aku terus saja berlari, beberapa tangan kekar mencengkeram pergelangan kaki, mencoba menghentikan lajuku. Namun, seperti ada kekuatan lain yang melepaskan cengkeraman tangan mereka. Kekuatannya semakin memicu kemarahan makhluk-makhluk astral itu. Jeritan kemarahan dan sumpah serapah pun kian terdengar jelas di telinga. Mereka menyumpah akan mengambil nyawa Mbak Siam sebagai pengganti diriku. Juga akan memutus perjanjian yang telah terjalin selama ini, serta akan mengambil seluruh harta benda yang telah diberikan karena pesugihan itu. Air mata menetes begitu saja saat mendengar erangan kesakitan dari Mbah. Membuat aku ingin segera menghentikan lari. Namun, lagi-lagi bayangan bule Kiam seperti menutup indera pendengaran dan segera menggeret tubuhku untuk menjauh. Sehingga akhirnya tiba di suatu tempat di mana bayangan bule Kiam menghentikan lariku dan menyuruh agar segera membuka mata. Betapa terkejutnya, ternyata aku berada dekat kuburan ayah yang letaknya tidak jauh dari kuburan Mbak Kiam. Suara-suara makhluk tanpa kepala itu tidak terdengar lagi.
Apakah aku sudah selamat, bule? Tanyaku dengan napas yang masih memburu. Aku bisa merasakan detak jantung begitu kencang. Iya sih ya, kamu sudah selamat sekarang. Tugas bule sudah selesai. Terima kasih sudah mendoakan bule selama ini. Aku hanya mampu tersenyum lirih. Ada sebuah dilema yang mengganggu pikiranku. Bagaimana dengan nasib Mbah? Aku benar-benar tidak tahu. Bule Kiem juga tidak mau berbicara lagi tentang hal itu. Dia hanya tersenyum sebelum menghilang dari pandanganku. Pagi telah menjelang. Saat arwah Bule Kiem sirna, sinar surya juga mulai menerangi semesta. Aku mengusap nisan ayah dan Bule Kiem, menghadiahkan mereka surat Al-Fatihah dan Yasin untuk melapangkan dada mereka di alam sana. Setelah itu, aku berjalan dengan lunglai menuju rumah. Di otakku kembali berkecamuk ingin mengetahui keadaan Simbah, dan kabar yang kudapatkan setelah tiba di rumah adalah keberadaan Mbah yang tidak tahu di mana. Semua harta peninggalan Simbah termasuk kebun kelapa dan kebun palawija ludes terbakar, termasuk rumah Simbah. Aku hanya bisa menatap puing-puing rumah Mbah Siem dengan nanar. Tetesan air mata kembali menggenang di pipi, sementara tetangga berulang kali memelukku, bersyukur. Akhirnya aku bisa lolos dari peristiwa mengerikan ini. Sejak peristiwa itu, akhirnya aku meninggalkan kampung di mana selama ini aku dilahirkan dan dibesarkan. Di kediaman ibu, sesekali aku masih melihat seseorang penunggang tanpa kepala berkuda putih berdiri di depan rumah. Dia hanya berdiri saja di sana dengan suara isak sekali terdengar dari arahnya. Suara yang mirip suara Simbah. Apakah itu memang Mbah yang harus menjadi penggantiku? Menjadi salah satu penghuni Bukit Larang itu? Aku juga tidak tahu. Semua sudah terjadi dan Mbah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah bersekutu dengan iblis. Naudzubillah min. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya dan bisa mengambil manfaat. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.